Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan bahas TO literasi bahasa Inggris yang kemarin sudah dikerjakan ya. Nah, kita mulai aja. Seperti biasa, kita langsung baca soalnya saja terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita lihat nih di soalnya ya. Nomor 1, what is the relationship between text 1 and 2? Apa sih hubungan antara teks 1 dan juga teks 2? Nah, biasanya kalau kita mau cari tahu hubungan antara teks 1 dan juga teks 2, itu kita cukup baca paragraf 1 dari masing-masing teksnya aja. Nah, sekarang kita lihat nih ya di teks pertama. Teks 1 kita lihat. Oke. Di teks 1 ini dinyatakan El Nino and La Nina events are a natural part of the global climate system. Nah, di sini dinyatakan they occur when the Pacific Ocean and the atmosphere above it change from their neutral or normal state for several seasons. Nah, intinya teks 1 ini akan membahas gimana terjadinya fenomena El Nino dan juga La Nina, termasuk perubahan suhu dan lain-lainnya ya. Nah, sekarang kita lihat di teks 2-nya, ada di paragraf pertama juga. Nah, di teks 2 ini dinyatakan with the approach of 2014 hurricane season and the strong potential for El Nino to develop during the next few months, the effect that El Nino has on both the Atlantic and Pacific hurricane seasons is worth exploring. The hurricane impacts of El Nino and its counterpart La Nina are like a seesaw between the Pacific and Atlantic oceans, strengthening hurricane activity in one region while weakening it in the other. Nah, dari kalimat yang kedua ini ya, di paragraf pertama nih. Oke. Nah, dari kalimat tersebut, teks 2 ini berfokus pada pengaruh El Nino terhadap musim badai di Samudra Atlantik dan juga Pasifik. Khususnya bagaimana El Nino itu dapat memperkuat aktivitas badai di satu wilayah dan melemahkannya di wilayah lainnya ya. Nah, dari dua yang kakak tandain tadi, yang warna ungu nih ya. Nah, berarti tadi yang nomor teks 1 itu membahas gimana fenomena El Nino dan La Nina terjadi, sedangkan teks 2 itu membahas bagaimana fenomena El Nino dan La Nina ini dapat mempengaruhi terjadinya badai lain ya. Nah, berarti dari situ jawabannya untuk nomor 1 ini itu adalah yang C nih ya. Yaitu text 1 explain about how the El Nino and La Nina occurs, and text 2 explains how them related to several hurricanes ya. Nah, itu dia jawaban untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke. Kalau nomor 2, the purpose of text 2 is to apa? Tujuan dari teks 2 itu untuk apa? Tadi kan di paragraf pertama nih ya, biasanya kalau the purpose of the text itu antara paragraf 1 atau paragraf 2. Nah, dalam teks ini, teks 2 itu tujuannya sudah dijelaskan di paragraf pertama, masih ditanda yang warna ungu ini. Nah, di tanda warna ungu ini tadi kan dijelaskan bahwa fenomena El Nino dan juga La Nina ini dapat mempengaruhi terjadinya badai lain kan ya. Nah, dari kalimat itu kira-kira jawabannya yang mana nih? Sekarang kita lihat di jawabannya ya. Yang A ada provides information on several natural disaster, itu kurang tepat. Sekarang kita lihat lagi yang B, the explanations about natural phenomenon juga kurang tepat. Describe the process of El Nino dan La Nina, itu ada di teks 1. Sekarang kita lihat yang D, providing advice on how to survive during hurricane, juga kurang tepat. Jadi jawabannya ini adalah yang E ya, yaitu tells how some natural events cause other natural phenomena. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, pertanyaannya, based on the informations from the two texts, which of the following explain about the El Nino? Berdasarkan informasi dari dua teks, manakah yang menjelaskan tentang El Nino nih ya? Nah, sekarang kita lihat dari kedua teksnya. Oke. Teks pertama dulu ya. Di teks pertama nih,
ada di paragraf pertama nih dinyatakan El Nino events are associated with a warming of the central and eastern tropical Pacific. Berarti El Nino ini lautannya menjadi lebih hangat ya karena ada kata warmingnya di sini. Nah, sekarang kita lihat di teks yang kedua. Di teks yang kedua ini bisa kita lihat di paragraf keduanya nih ya. Di sini dinyatakan, simply put, El Nino favors stronger hurricane activity in the central and eastern Pacific basins and suppresses it in the Atlantic basin ya. Berarti El Nino itu lebih kuat aktivitasnya di Central and Eastern Pacific basins dan juga Atlantic basins ini ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari aja nih. Pertama yang ada kata warming dan juga memperkuat di beberapa daerah tadi ya. Karena ada Central, Eastern, dan juga Atlantic Basin tadi kalau nggak salah ya. Atlantic Basin ya. Yes, Atlantic Basin. Nah, sekarang kita lihat di jawabannya. Nah, nomor 3 ini jawabannya adalah yang B nih. Yaitu, during the El Nino event, the ocean tends to be warmer than usual and the storms are stronger in some areas. Nih kan kata kuncinya ada di warmer tadi yang ada di teks 1 dan juga are stronger in some areas. Tadi kan stronger ya ada di Central, Eastern Pacific sama di Atlantic Basins tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, based on text 2, which place had powerful storms during the La Nina events? Berdasarkan teks 2, tempat manakah yang memiliki badai paling kuat ketika La Nina terjadi? Sekarang kita lihat di teks keduanya ya. Nah, di sini ada di paragraf ketiga nih tentang La Nina. Nah, di sini dinyatakan, conversely, La Nina suppresses hurricane activity in the Central and Eastern Pacific basins and enhance it in the Atlantic Basin. Jadi La Nina ini mensupres badai yang terjadi di Central dan juga Eastern Pacific basins. Nah, kemudian La Nina ini akan naik ya si badainya di Atlantic Basin. Berarti yang paling kuatnya itu adalah di si Atlantic Basin ini ya. Karena enhance itu artinya meningkatkan. Berarti dialah yang paling kuat ya. Nah, maka jawaban nomor 4 ini itu adalah yang A ya, Atlantic Basin. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya, what is the sentence preceding the text 2 in paragraph 1? Manakah kalimat yang memulai teks 2 di paragraf 1 ya? Sekarang kita lihat di teks 2 paragraf 1-nya. Teks 2 paragraf 1. Nah, di teks 2 paragraf 1 nih dinyatakan, with the approach of the 2014 hurricane season and the strong potential for With the approach of the 2014 hurricane season and the strong potential for El Nino to develop during the next few months, the effect that El Nino has on both the Atlantic and Pacific hurricane seasons is worth exploring. Nah, dari kalimat ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut langsung mengacu pada potensi El Nino yang kuat untuk berkembang dalam beberapa bulan. Nih, lebih tepatnya yang ini nih kakak tandainnya. Sebentar. Lebih tepatnya tuh ditemukan di sini nih ya. The strong potential for El Nino to develop during the next few months. Nah, dari kalimat ini yang ditandain warna oranye, itu akan ketemu jawabannya di nomor 5. Itu yang nomor 5 ini jawabannya itu adalah, nah yang ini ya, the strong potential of El Nino to develop within a few months. Karena tadi di teks pun dinyatakan seperti ini ya, potensi El Nino yang akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan ya. Nah, itu dia nomor 1 sampai 5. Sekarang kita lanjut ke nomor 6 sampai 10. Ini teks yang kedua ya. Nah, sekarang kita baca soalnya terlebih dahulu.
Nomor 6 pertanyaannya, which of the following statements is a conclusion from text 1 in paragraph 1? Manakah yang merupakan kesimpulan dari teks 1 paragraf 1? Berarti cukup baca paragraf 1-nya aja ya di teks pertama. Nah, sekarang kalau kesimpulan itu udah pasti terletak di akhir ya. Kita lihat aja akhirnya dinyatakan, it means that potassium is the most important mineral for the body. Ini ya. Nah, dari situ sekarang kita lihat jawabannya nih. Ada nggak di nomor 6 ini? Nah, ada tuh ya. Yang A nih. Dinyatakan it means that potassium is the most important mineral for the body. Nah, ini kan sama dengan yang disebutkan di dalam teks tadi ya. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 pertanyaannya, what is the relationship between text 1 and text 2? Lagi-lagi menanyakan hubungan antara teks 1 dan juga teks 2. Intinya, teks 1 ini tentang apa dan teks 2 ini tentang apa ya. Sekarang kita lihat nih teks 1-nya dulu. Teks 1 kira-kira bahas apa sih? Nah, teks 1 di sini di paragraf pertama dinyatakan bahwa potassium plays a role in how much fluid is stored in your body and how much is released in your urine. Intinya, bagaimana sih potasium itu bermain peran dalam tubuh kita ya. Nah, kalau kita lihat lagi di paragraf terakhirnya dinyatakan, by eating more foods that are high in potassium, you can help to restore balance, allowing the kidneys to work well and lower your blood pressure. Intinya, ini menyebutkan manfaat dari potasium pada tubuh kita ya. Nah, sekarang kita lihat teks 2-nya. Teks 2 di paragraf 1 dinyatakan, the name is derived from the English word potash, the chemical symbol K from kalium, the medieval Latin for potash, which may have derived from the Arabic word kali, meaning alkali. Terus di paragraf 2 juga dinyatakan potassium is a salt dan selanjutnya. Intinya teks 2 ini sedang menjelaskan apa sih potasium ini. Nah, berarti tadi teks 1 menjelaskan manfaat, sedangkan teks 2 ini menjelaskan apa potasium itu. Sekarang kita lihat nih soalnya lagi di jawabannya ya. Nah, jawabannya untuk nomor 7 ini itu adalah yang A. Nah, teks 1 explains the benefit of potassium. Tadi kan teks 1 menyebutkan manfaat potasium pada tubuh kita. And text 2 describes potassium and its contents. Jadi teks 2 itu lebih ke menjelaskan apa sih potasium tersebut dan apa saja kandungan-kandungan yang terdapat pada potasium ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. 8 ini pertanyaannya, based on text 2, which one is not the benefit of potassium used in real life? Berdasarkan teks 2, manakah yang bukan manfaat dari potasium untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini ya, yang bukan. Sekarang kita cari nih manfaat potasium dalam kehidupan sehari-hari. Ada di teks 2 di paragraf ketiganya nih di sini nih ya. Pertama, dinyatakan potassium carbonate goes into glass manufacture, especially the glass used to make televisions. Pertama, digunakan untuk membuat television. Terus, dinyatakan lagi, while potassium hydroxide is used to make liquid soaps and detergents. Nah, itu kegunaan yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Terus dinyatakan lagi, a little potassium chloride goes into pharmaceuticals, medical drips, and saline injections. Nah, ini kan ya. Sekarang dinyatakan lagi, other potassium salts are used in baking, photography, and tanning leather. In baking, photography, and tanning leather, and to make iodized salts. Nah, itu dia tadi yang dinyatakan kegunaan dari si potasium dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita lihat jawabannya, di mana yang nggak disebutkan. Tadi, yang A, used in baking disebutkan di dalam teks. Yang B, used to make liquid soaps and detergents disebutkan di dalam teks. Apakah yang used to make toothpaste itu disebutkan tadi di dalam teks? Tidak ada ya. Jadi jawabannya ini adalah yang
C ini, karena kalau yang D, used to make television glasses ini disebutkan juga tadi di dalam teks. Kalau yang E, used to make iodized salts juga sama disebutkan di dalam teksnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. 9 ini pertanyaannya, what is the characteristic of potassium K based on text 2? Apa sih karakteristik dari potasium berdasarkan teks 2 nih ya? Sekarang kita lihat di teks 2 lagi tentang karakteristik dari si potasiumnya. Nah, ini itu ada di paragraf keduanya nih ya. Pertama dinyatakan potassium is a soft silvery white metal member of the alkali group of the periodic chart. Nah, terus dinyatakan lagi nih di kalimat setelah kalimat kedua ini. It is light enough to float into water. Berarti pertama potasium itu soft, terus silvery white metal, dan juga light enough. Nah, itu adalah ciri-ciri dari si potasium atau karakteristik dari si potasium ini ya. Sekarang kita lihat nih, di jawabannya kira-kira yang mana? Nah, tadi kan ada silvery white ya. Nah, yang silvery white itu jawabannya cuma yang B aja nih. Potassium is a light silvery white metal. The texture is soft and light. Sesuai dengan isi teks di teks 2 tadi ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Which of the following best restates the last sentence in the last paragraph in text 1? Nah, berarti manakah yang terbaik untuk menyatakan kembali kalimat terakhir di paragraf terakhir di teks 1? Nah, sekarang kita lihat dulu nih kalimat terakhirnya yang mana sih di teks 1? A, nih. Kalimat terakhirnya yang kakak udah tandain warna ungu ini ya. Sekarang kita lihat nih. Nih. Oke. Kalimatnya, by eating more foods that are high in potassium, you can help to restore balance, allowing the kidneys to work well, and lower your blood pressure. Sekarang kita cari nih, kunci dari kalimat ini tuh ada di mana aja. Pertama, dinyatakan by eating more foods that are high in potassium. Makan makanan yang tinggi kadar potasiumnya, itu pertama. Lalu yang kedua, you can help to restore balance. Dapat membantu menyeimbangkan tubuh kita. Lalu dinyatakan juga, allowing the kidneys to work well. Lalu dinyatakan juga, and lower your blood pressure. Nah, ini adalah kata kunci dari si kalimat ini ya. Sekarang kita akan parafrase kalimat berikut. Kita lihat jawabannya satu persatu ya. Nah, nomor 10. Oke. Nomor 10, kalau kita lihat yang A dulu nih. Di sini dinyatakan by eating more foods that are high in potassium. Tadi kan benar ya, di teks itu disebutkan high in potassium. It can help to recover the you can weaken the balance. Dinyatakan you can weaken the balance. Apakah tepat? Nah, ini kurang tepat ya kalau A, karena di teks itu kan tadi dinyatakan help to restore balance, bukan weaken ya. Jadi kalau weaken ini salah. Karena kita lihat jawaban yang B. By consuming high source potassium. Nah, high source potassium disebutkan it can help to recover the balance. Recover the balance itu sama dengan tadi dinyatakan help to restore balance kan ya. Lalu dinyatakan juga help the kidneys work well. Tadi di teks juga disebutkan yaitu allowing the kidneys to work well. Lalu di selanjutnya dinyatakan and decrease the blood pressure. Dan di teks pun sama dinyatakan and lower your blood pressure. Semuanya itu persamaan kata ya. Jadi itulah kalimat parafrase di mana kamu mengubah bentuk kata kalimat tersebut tapi kalimatnya masih memiliki makna yang sama. Jadi tidak mengubah arti atau maknanya ya. Maka nomor 10 ini jawabannya yang B. Sekarang coba kalau kita lihat jawaban C. Jawaban C dinyatakan by consuming low source. Tadi kan kalau misalnya di teks disebutkan high source ya, atau misalnya high in potassium.
Kalau jawaban yang D, by eating fruits that contain potassium, it helps control the balance, enabling the kidneys to work well, and adding blood pressure to the body. Nah, di sini kan dinyatakan adding ya, sedangkan di teks itu dinyatakan lower. Jadi yang D juga salah. Kalau kita lihat jawaban yang E, by eating more foods that are high in potassium, you can help to restore balance, stopping the kidneys from working well. Nah, di sini dinyatakan dapat memberhentikan kidneys kita untuk bekerja dengan baik ya, dan itu kurang tepat karena tadi kan di teks itu dinyatakan allowing the kidneys to work well. Jadi nomor 10 jawaban yang paling tepat itu cuman yang B ini aja ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. 11 ini teks baru ya yang merupakan thread. Oke, kita langsung aja ke soalnya terlebih dahulu. Pertama, nomor 11, pertanyaannya, the aim of Golden's response to Stormy post is to apa? Tujuan dari respon Golden terhadap postnya si Stormy itu untuk apa sih tujuannya? Sekarang kita lihat dulu ke teksnya ya. Nah, kita lihat dari si Stormy-nya dulu. Nah, di sini Stormy ini menyatakan how do you disconnect from social media? Gimana caranya kamu lepas dari sosial media ya? Itu yang dia tanyakan ya, isu yang dibahas oleh si Stormy di awal post nih. Lalu kita lihat nih responnya si Golden. Golden di sini menjawab, "This is a really good post. I am curious to hear what others have to say on the topic. I definitely could use less social media by installing Flora app that helps you stay off your phone." Nah, di sini dia itu berhasil mengurangi penggunaan sosial media dengan menginstal Flora app ini ya, yang membantu dia untuk lepas dari handphonenya dia nih ya. Oke, berarti si Golden ini menjawab pertanyaannya si Stormy kan ya. Kita lihat apakah find other solutions to disconnect from social media? Ini kurang tepat. Lalu apakah talk about his or her experience in using social media? Tidak kan ya. Lalu yang C, share one effective way to limit social media use, ataukah yang D, introduce an app to maximize social media use, atau yang E yaitu show how to create a social media apps. Nah, nomor 11 ini yang tepat itu jawabannya yang C ya. Dia itu membagikan salah satu cara untuk membatasi penggunaan sosial media ya. Kalau misalnya yang D, introduce an app to maximize social media use, itu kurang tepat ya, karena dia nggak memperkenalkan si aplikasi tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa dia menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu dia mengurangi penggunaan sosial media saja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 12. 12 pertanyaannya, the word may in Stormy's post is used to express a. Kata may pada post Stormy itu digunakan untuk mengekspresikan apa sih? Nah, sekarang kita lihat dulu nih kata may-nya ada di mana di Stormy. Nah, ini ketemu nih ya. Dinyatakan, but you may find yourself. Wah, sebentar. Struggling with the endless doom scrolling. Nih ya, dinyatakan, but you may find yourself struggling with endless doom scrolling. Kalau kalimat ini diartikan, itu menjadi akan tetapi kamu mungkin aja akan menemukan diri kamu kesulitan dengan scrolling secara terus-menerus ya. Nah, tadi kan but you may find artinya akan tetapi kamu mungkin saja. Berarti artinya mungkin nih ya dalam kalimat tersebut. Kalau mungkin berarti jawabannya itu adalah yang A nih ya, yaitu possibility, yaitu menunjukkan kemungkinan. Kalau permissions itu kan menunjukkan perizinan, kalau wish itu kan menunjukkan harapan, kalau suggestions menunjukkan saran, sedangkan request itu menunjukkan permintaan. Karena artinya mungkin, maka dia menunjukkan possibility. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. 13 pertanyaannya. Which of the following issues is stated at the beginning of the thread? Manakah yang merupakan isu yang dinyatakan pada awal
thread ya. Tadi kan awal thread itu dimulai dengan si Stormy kan ya. Nah, kalau misalnya kita mencari isu yang dibahas dalam thread, sebenarnya kita cukup cari yang ada tanda tanyanya nih di threadnya ini. Sorry, di posan pertama thread tersebut ya, yaitu di posannya si Stormy ini. Kan sudah kakak tandain ya di warna oranye ini. Dinyatakan Stormy ini bertanya, how do you disconnect from social media? Bagaimana caranya kamu lepas dari sosial media ya? Nah, sekarang kita lihat jawabannya nih. Apakah talking about experiences on handling distractions? Itu kurang tepat karena dia tadi nanya. Asking for suggestions to focus on work juga kurang tepat. Apakah finding a solution for not comparing oneself to others? Itu juga kurang tepat. Apakah sharing tips on limiting the use of social media? Kalau sharing tips ini lebih ke keseluruhan teks ya. Sedangkan pertanyaannya itu kan cuma at the beginning of the thread ini ya. Nah, pertanyaannya itu at the beginning of the thread. Maka jawaban yang paling tepat itu cuman yang ini aja ya, yaitu discussing issues related to the use of social media. Membahas isu terkait penggunaan sosial media. Isu yang dibahas itu yaitu mengurangi penggunaan sosial media ya, atau lepas dari sosial media. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 14. What is the tone of the thread? Apakah nada dari thread tersebut? Nah, kalau nada itu kan kita bisa tahu ya ketika kita melihat tulisan apakah thread tersebut akan marah atau misalnya profesional dan lain-lain. Kalau kita lihat, tadi kan Stormy bertanya bagaimana caranya lepas dari sosial media. Tentunya jawaban di bawah itu akan menjawab pertanyaan si Stormy ini ya, terkait sharing bagaimana caranya lepas dari sosial media. Berdasarkan pengalaman masing-masing nih ya. Sekarang kita lihat nih, apakah profesional? Kalau profesional kurang tepat ya, itu lebih ke diskusi secara umum saja. Lalu apakah emosional? Secara emosional kurang tepat juga ya. Kalau sarkastik apalagi kurang tepat. Apa provokatif kah? Tidak ya. Dan jawaban yang paling tepat itu adalah introspektif ini ya, yaitu sebagai introspeksi diri supaya lepas dari sosial media tadi ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 15. 15 ini pertanyaannya, who posted the negative effect of social media on their lives? Siapakah yang mempost efek negatif dari sosial media dalam kehidupan mereka nih? Berarti efek negatif ya, kita cari. Nah, kalau misalnya Daegong di sini dia nggak menyatakan efek negatif sama sekali ini ya. Nah, dia belum nih nggak menyatakan efek negatif kalau si Daegong. Kita lihat Lightning. I deleted Instagram a few weeks ago and have found a profound impact on my mental health. Since deleting it, I am not constantly comparing myself to others anymore. Setelah dia menghapus sosial media atau menghapus Instagram ini ya, dia udah nggak mengcompare atau membandingkan diri dia dengan orang lain lagi ini ya. Berarti ini adalah efek negatif sebelum dia menghapus Instagram. Efek negatifnya yaitu dia suka membandingkan diri dia dengan orang lain. Berarti orang pertama yang menyatakan efek negatif ini adalah Lightning. Lalu sekarang kita lihat lagi, apakah Infinity? Infinity ini di sini belum menyatakan efek negatif nih ya kalau si Infinity. Karena kalau kita lihat Iron Man. Nah, Iron Man di sini dia menyatakan, it definitely has had impacts on my sleep schedule and I'm not proud of it. Karena sosial media itu mengganggu atau memiliki efek negatif terhadap jadwal tidurnya dia ya. Nah, berarti yang menyatakan efek negatif dari penggunaan sosial media itu adalah Lightning dan juga Iron Man ya. Berarti jawaban nomor 15 ini itu adalah yang B ya, yaitu Lightning dan juga Iron Man. Oke. Kita lanjut ke nomor 16. Who shared the positive impact of disconnecting from social media by giving evidence? Siapakah yang membagikan efek positif dari lepas dari sosial media dengan memberikan buktinya ya. Sekarang kita lihat lagi di teksnya. Yang menyatakan efek positif. Kalau Golden dia belum ada efek positifnya ya. Sekarang kita lihat kalau yang Iron Man.
Nah, kalau Iron Man ini juga belum menyatakan efek positif karena dia menyatakan I have been able to reduce the use of social media in the past few months. Dia masih proses mengurangi. Kalau Infinity di sini, Infinity juga belum menyatakan efek positif. Kalau misal Lightning, nah di sini Lightning menyatakan I deleted Instagram a few weeks ago nih ya. Dia menghapus Instagram a few weeks ago. Nah, di sini juga dinyatakan, since deleting it, I am not constantly comparing myself to others anymore. I can appreciate little things more as I'm not bombarded with information. Jadi, Lightning ini memberikan efek positif dari menghapus Instagram, yaitu dia tidak membandingkan diri dia dengan orang lain lagi, dan dia bisa mengapresiasi hal-hal kecil, dan dia tidak dibombardir atau dihujani dengan berbagai macam informasi dari Instagram tadi ya. Maka yang memberikan efek positif adalah si Lightning ini. Jadi nomor 16 ini itu jawabannya adalah yang B, yaitu Lightning ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. 17 ini pertanyaannya, who posted the most relevant answer to Stormy's question? Siapakah yang menjawab paling relevan gitu dengan pertanyaan si Stormy? Tadi kan Stormy pertanyaannya, how do you disconnect from social media? Jadi siapa aja sih yang menjawab caranya nih ya? Yang menjawab menggunakan cara. Pertama, yang menjawab menggunakan cara itu udah pasti si Lightning kan, karena caranya dia itu adalah menghapus Instagram nih. Jadi dia menyatakan dia menghapus Instagram. Berarti pertama Lightning. Sekarang kalau kita lihat Daegong. Daegong ini di sini nggak ada nih ya. Karena dia menyatakan I often fail at disconnecting from social media. Jadi dia belum bisa lepas dari sosial media. Kalau kita lihat Infinity juga sama. Dia tidak memberikan jawaban bagaimana caranya lepas dari sosial media. Lalu Iron Man juga sama. Dia tidak menjelaskan bagaimana lepas dari sosial media. Nah, sekarang Golden lah yang menyatakan hal tersebut karena dia menggunakan installing Flora app nih ya untuk lepas dari si sosial media ini. Jadi, jawabannya yang tepat untuk nomor berapa tadi? Nomor 17 ya. Yes. 17 ini jawaban yang tepat itu adalah Lightning and Golden ya. Karena mereka berdua sajalah yang memberikan jawaban bagaimana caranya lepas dari sosial media. Kalau Lightning tadi menghapus Instagram, kalau Golden itu menginstal aplikasi Flora tadi ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Nah, 18 ini itu teks baru ya. Kita langsung lihat aja dulu ke soalnya. Pertanyaannya, the word compounded in paragraph 2 is the closest meaning to apa? Oke, kita cari dulu nih si compounded di paragraf berapa tadi? Paragraf 2 ya. Sebentar. Nah, sekarang kita cari tadi paragraf 2 compounded. Ini nih ada. Compounded nih ya di paragraf kedua. Compounded ini artinya apa sih? Compounded ini itu artinya memperburuk ya. Sebentar kakak tulis dulu. Memperburuk. Aduh. Nah, compounded itu artinya memperburuk nih ya. Apakah jawabannya yang pertama adalah compete? Compete itu artinya bersaing ya, atau mengalahkan juga bisa sih. Bersaing, lebih tepatnya bersaing ya. Bersaing. Nah, kalau composite itu artinya gabungan. Kalau misalnya aggregate ini artinya dikumpulkan.
dikumpulkan. Nah, kalau misalnya establish ini itu artinya pembentukan. Dan yang terakhir itu aggravated itu artinya memperburuk ya. Memperburuk. Nah, jadi kira-kira mana yang memiliki arti yang sama tadi dengan compounded? Compounded memperburuk dan aggravated itulah artinya yang memperburuk. Berarti persamaan katanya adalah si aggravated ini. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 19. 19 pertanyaannya, the word those in paragraph 4 refers to apa? Kata those di paragraf 4 merujuk pada apa sih? Nah, sekarang kita lihat dulu di paragraf 4-nya. Paragraf 4, 1, 2, 3, nah ini yang dari however nih ya. Paragraf 4 ini kata those, nah di sini. Those dynamics are flipped. Sekarang kalau kita mau cari tahu merujuk pada apa, berarti kita lihat dulu nih. Kalimat sebelumnya tuh lagi bahas apa. Kalau misalnya dari yang however during periods of stagflations ini kurang tepat ya. Nah, sekarang kalau misalnya kurang tepat, kita cari lagi di sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu berarti di paragraf 3. Di paragraf 3 itu dinyatakan, typically when prices are increasing rapidly, demand exceeds supply and the economy is growing. So-called demand pull inflations nih ya. Berarti dia sedang menjelaskan bahwa biasanya ketika harga meningkat dengan cepat itu disebabkan oleh demand pull inflation, yaitu ketika permintaan melebihi pasokan. Nah, di paragraf 4 ini kalimat yang dimaksud itu adalah si typically when prices are increasing rapidly, demand exceeds supplies and the economy is growing, so-called demand pull inflations. Jadi kata those-nya ini lebih merujuk ke lebih merujuk ke kalimat yang kakak tandain di paragraf 3 ini yang warna hijau ya. Jadi sekarang kita lihat nih mana yang jawabannya. Nah, tadi kan di paragraf 3 dinyatakan demand pull inflations ya. Jadi jawaban untuk nomor 19 ini itu adalah yang B. Oke, lanjut terakhir nomor 20. 20 ini pertanyaannya, based on the text, which thing will happen during the stagflations? Berdasarkan teks, manakah yang akan terjadi ketika terjadinya stagflations ya? Kita lihat nih. Stagflation ini ada di paragraf 4 tadi nih ya. During periods of stagflations, those dynamics are flipped. There's a lack of supply pushing prices higher. Oh no. Sebentar. Now, there's a lack of supply pushing prices higher, but consumers don't have more money to spend, adds Howard. Berarti di sini dinyatakan mendorong harganya lebih tinggi, akan tetapi konsumer itu tidak memiliki uang lagi untuk dihabiskan ya. Sekarang kita lihat nih di jawabannya. Kira-kira mana sih yang sesuai dengan pernyataan yang disebutkan di teks 2 tadi? Di paragraf 4-nya ya. Apa kalau inflation rate itu kurang tepat? The prices are decreasing rapidly. Kalau decreasing itu berkurang, sedangkan tadi itu kan meningkat ya harganya. Apakah yang C yaitu many people have less money to shop? Nah, 20 ini jawabannya adalah yang C ya. Bahwasanya banyak orang-orang itu punya uang lebih sedikit untuk dibelanjakan. Karena tadi kan itu di teks disebutkan bahwasanya people itu atau consumers don't have more money to spend. Jadi yang paling tepat itu cuman yang C ini aja ya. Oke, nah itu aja untuk pembahasan literasi bahasa Inggris kali ini. Terima kasih ya teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di pembahasan literasi bahasa Inggris berikutnya.